Salam sehat. Di video kali ini kita ingin bahas ya sekedar data aja ya untuk buat jejak digital bahwa hari Kamis dan Jumat kemarin, terutama hari Jumat ya karena ini hubungannya dengan Barito Group, terpeleset karena MSCI belum memasukkan brand Cuan dan PTRO ke dalam indeks rebalancing besok tanggal 12 Februari 2025. Nah, ini pengumuman resmi ya, intinya tadi yang saya sebutkan. Nah, ini chart Kamis di mana indeks sempat atau indeks turun 2,12%. Di hari Jumat sehari kemudian indeks turun 1,93%. Nah, ini cukup mengejutkan karena terutama yang Kamis ya. Karena indeks luar baik-baik saja. Hanya kita aja yang terpuruk. Jadi timbul pertanyaan besar, tapi setelah kejadian rupanya untuk hari Kamis BMRI yang bikin indeks kita terpuruk karena BMRI ditutup di minus 7,7%. Sesuatu ya, perbankan big cap itu sampai minus 7,7%. Yang katanya bahwa BMRI itu labanya turun atau gimana lah ya, saya tidak paham betul secara fundamental ya, tapi itu ya salah satu isu penyebabnya ya. Terus kita langsung, nah ini ya, ini secara teknikal ya, jadi bandarmologi ya, tapi bandarmologi indeks di hari Kamis memang asing jualan sangat masif ya. Dari total transaksi 12,7 triliun ya, 15% sampai 20 ya, itu asing mendominasi ya. Jadi maka minus cukup dalam, yaitu 2,12%. Sedangkan hari Jumat asing juga masih net sell 649 miliar ya, turun 1,93%. Ya, itu gambaran asing selama 2 hari dan mengapa indeks kita terpuruk. Terus ya, kita lihat komposit ya, ini jadi bahkan hari Selasa kemarin, hari Selasa ya, oh ini salah ya, maaf ya, hari Selasa ini tanggal 7 ya, hari Jumat itu indeks sempat minus 3,18%. Ya, jadi sempat 3%. Ya, betul-betul Barito Group ini bikin indeks terjun dalam. Ya. Bahkan di hari sebelumnya yaitu Kamis, indeks di paling dalam ya, low ini itu di 2,76% minus, tutup di
2,12% minus dan 1,93% minus, masing-masing dari Kamis dan hari Jumat. Ini sesuatu banget ya, indeks 3%, nggak ada COVID, nggak ada mungkin ya The Fed atau lainnya ya, tapi ini pure mix antara trade war ya, dan domestik ya, domestik di mana BMRI fundamentalnya turun, sama Barito Group kena semprit oleh MSCI. Itu kita ke data inti. Nah, ini. Jadi kita lihat per sahamnya, ini adalah grup Barito Group ya. Nah, ini kita lihat asing dulu. Di mana cuan, kita brand dulu ya. Perhatian kita ke brand, karena memang brand ini udah 3 kali bikin galau seorang trader. 3 kali gagal masuk FTSE, indeks FTSE. Pertama diumumkan masuk ke indeks FTSE, tapi terus kena FCA, jadi batal. Kemudian diumumkan lagi oleh FTSE bahwa brand itu saham publiknya sebenarnya cuma 4% atau 3%. Itu menyalahi ketentuan dari indeks FTSE ya. Kalau nggak salah berapa ya, 5% atau berapa minimal. Walaupun di atas kertas itu Barito Group atau terutama brand ya, itu saham publiknya 12% di atas kertas. Cuan juga saham publiknya 15% di atas kertas. Tapi FTSE berpendapat lain bahwa ya kurang dari 5% saham publik yang sesungguhnya. Nah, maka langsung ARB open untuk brand dan cuan, yaitu di minus 19%, 19,9 tepatnya untuk brand dan 20% minus untuk cuan. Demikian juga PTRO. Mungkin karena TPIA BRPT ya, setahu saya ya, BRPT itu udah masuk ke indeks MSCI. Jadi mungkin akan masukin satu lagi ya, Barito untuk salah satu sahamnya di antara cuan, brand dan PTRO masuk ke indeks MSCI yang cukup bergengsi ya. Nah, GZCO ini latah aja ya, ngikut-ngikut aja dia. Maka open ya, paling tidak panik, open di 0,9% minus. BRPT ya karena kaitannya dengan TPIA, tapi ini memang tidak ada kaitannya dengan MSCI karena kalau BRT sudah masuk, TPIA belum kayaknya ya, TPIA, tapi mungkin MSCI punya pertambangan lain ya. Soalnya BRPT dan TPIA ini ya sama lah, ini perusahaan yang sama mungkin ya, perusahaan maksudnya sektornya sama. Ya intinya itu sama ya. Jadi ARB, cuma PTRO sempat mantul ke 11% minus, walaupun terakhirnya ini masih ada belum ARB murni ya, karena ARB-nya harusnya di 24,9% minus, tapi ini di minus 24,6, jadi tidak ARB ya. Satu tik lagi. Beda dengan cuan ya, dimana open sama dengan low, sama dengan high, sama dengan last. Open sama dengan high, sama dengan low, sama dengan last. Jadi betul-betul
kekunci, tidak bisa jualan, terutama retail. Ya. GCCO ya. Nah, TPIA kemarin, kalau kita TPIA ARB juga, ya TPIA enggak deh. TPIA enggak ARB ya, masih ada 1 tik ini kalau nggak salah. Kemudian BRPT ini ya ngeri juga kalau kita ngambil BRPT ya, karena plus hampir sama dengan low ya, selisih 1 tik ya, ngeri juga. Nah itu kenapa kok sampai ARB? Ya ini mana tadi? ARB karena asing langsung jualan dalam porsi yang sangat besar. Maksudnya sangat besar di sini valuasinya ya, persentasenya. Jadi brand asing jualan 87% porsinya ya dibanding valuasi kemarin Jumat ya. Valuasinya 67 miliar ya. 87%-nya adalah asing sell. Cuan demikian. Nah, ini cuan ini kecil ya volumenya ya, atau valuasinya ya, dibanding hari sebelumnya yang 79 miliar, ini cuma 19 miliar karena dikunci ya. Jadi mau jualan susah. Atau mau beli juga takut ya. Yang beli takut, yang jual ya dalam posisi ARB, berapapun kamu beli sini berapapun kamu beli ya ada di over, nah, tebel gitu kan. Nah, yang beli ragu-ragu ya, nunggu tipis dulu lotnya, tapi nggak tipis-tipis, ya, akhirnya terkunci. Dan di sini terbukti dengan valuasi yang minimalis dibandingkan hari sebelumnya yang 79 miliar. Kalau brand, ya ini termasuk kecil juga untuk ukuran ARB, karena ARB-nya ARB kuncian, ya, di mana open sama dengan high, sama dengan low, sama dengan last. Jadi dikunci. Maka dia yang mau beli ragu-ragu, yang buang tebelin terus bid overnya, di over. Ya, BRPT. Nah ini kalau ini nggak kekunci, ya, karena tidak kekunci ya jual. Nah, yang beli mungkin nggak ragu juga, karena posisi nggak terkunci. Nah, maka valuasinya untuk BRPT dan TPIA itu termasuk jumbo. Di sini 4 kali lipat, di sini 2 kali lipat. Bahkan lebih untuk yang BRPT kalau dibanding hari sebelumnya. Anggaplah ini datanya 2 kali lipat, 4 kali lipat. PTRO juga enggak terkunci. Ya, sempat mantul di 11,3%. Jadi orang ya yang beli di ARB jualan, naik jual, yang beli di ARB naik jual, yang beli di ARB naik jual. Bahkan mungkin kemarin closing ada yang HK walaupun sedikit, misalnya sedikit kali banyak, sedikit kali banyak ya banyak. Nah itu makanya untuk PTRO kasus khusus di mana valuasinya meningkat 5 kali lipat dibanding rata-rata hari sebelumnya. Nah, itu dan asing tidak kunci di sini. Ini dikunci asing. Aduh berat lawannya asing, duitnya nggak berseri. Ya. RPT 10%, porsi asingnya TPIA 11%. Ya. Itu. Nah ini adalah asing ya, sebenarnya cuan asing suka juga. Ya, jadi asing, ini mungkin asing ya, karena persentasenya ya 11%, 12%, 5%, 8% asing ya. Nah kalau ini campuran asing maupun asing. Nah itu ya. Nah ini
5 hari, jadi selama 5 hari cuan minus 21%, Brent minus 22%. Ini kalau kita ambil 3 bulan yang lalu, cuan juga Brent 62%, Brent 10%, GZO 5%. Kalau kita ambil 3 bulan yang lalu, atau tepatnya 60 hari yang lalu. PTRO aja, ini PTRO ini mungkin bukan turun ini ya. Ini ada SS, ya namanya SS bingung, kita mau rubah harga, ya berubah harga manual. Jadi ya kita abaikan untuk PTRO ini karena ada stock split SS ya. Ya. Nah, ini free float ya. Dimana cuan free floatnya ya. Free float di sini rata-rata valuasi selama 3 bulan ya, memang layak sebetulnya kalau dilihat dari likuiditas. Tapi masalahnya ini kan bid overnya siapa gitu kan. Bid overnya siapa, jadi itu yang meragukan mungkin yang diendus oleh FTSE maupun MSCI. Ya, itu ini adalah tanggal IPO dan kenaikan dari IPO sampai video ini dibuat, yaitu 5.000% dan 800% kenaikan dari saat IPO sampai sekarang. Ada perlu yang di apalagi ya, catnya ya coba ya cat ya. Oh ya, bentar. Ya, di sini order book ya, cuan ini ya, ARB tebal juga ini ya, sayang ini nggak ada ya. Ini tebal juga. Nah, TPIA tipis. Kemudian BRPT juga tipis. Oh, BRPT last price di bid ya. TPIA last price di bid. Cuan dan Brent last price-nya di over. Dengan volume tebal. Nah, kita ingin lihat chartnya. Ya, kita push aja. Tutup aja ya, memperberat aplikasi. Nah, Brent. Nah, Brent ini tembus MA 200 dengan dan dikunci. Kemudian cuan. Iya, dikunci juga. GZCO ini yang aman di antara Pangestu, di antara Barito yang lain. BRPT ini masuk MSCI, udah masuk ya. TPIA kayaknya sih enggak ya. PTRO ya, itu kedudukan chart yearly ya, tahunan. Kita coba lihat chart daily, one day ya, cuan. Nah, ini tanpa ampun, tanpa gerigi, lurus, kuat sekali ARB-nya. Terus Brent, iya kuat sekali tanpa gerigi. GZCO jelas ya, kita lewatin aja GZCO. BRPT, nah ini minus 10% ya. Tidak sampai ARB ini bergerigi ya, jadi ya ada perlawanan lah ya istilahnya. Kemudian TPIA juga ada perlawanan ya, TPIA turun, sempat untuk ARB, mantul satu tick sini.
Nah, besok Senin seperti apa ya? Ini TPIA. PTRO ya sama kayaknya ya. Ya, PTRO juga 1 tik di atas ARP. Ya, saya kira itu ya cukup ya. Tidak perlu panjang-panjang karena kita ya ada cerita ya. Di dunia saham juga ada cerita bagaimana kita tidak bisa mengabaikan asing, regional maupun domestik karena semua saling terkait. Dengan video ini ya terlihat ya MSCI mengumumkan batal aja atau belum bisa saham Barito berguguran. Nah, kemudian baru omongan perang dagang tambah Mandiri yang katanya FA-nya jelek, tambah lagi asing keluar, ya udah ada 3 bumbu. Tapi sayang bumbunya pahit. Ya, salam sehat.